Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Bu Ain, masih di Matriks ya. Kali ini kita akan berbicara tentang aplikasi Matriks yang pertama. Apa ya aplikasi Matriks? Sekarang kita akan bahas aplikasi Matriks yang pertama yaitu pada sistem persamaan linier. Matriks ini bisa diaplikasikan dalam penyelesaian sistem persamaan linier. Kita bahas pada sistem persamaan linier dua variabel dulu ya. Kita tahu bahwa bentuk umum sistem persamaan linier dua variabel dapat dituliskan seperti ini, di mana A11, A12, A21, A22, B1 dan B2-nya merupakan bilangan real, sedangkan X dan Y adalah variabel atau peubah. Dari sana, persamaan linier dua variabel tersebut, kita bisa menyusunnya dalam bentuk matriks. Bagaimana ini bisa terjadi? Kita coba ya, kita uraikan bagaimana ini bisa terjadi. Lihatlah bahwa A11 ketika kita kalikan dengan XY di sini, maka akan menghasilkan matriks yaitu A11X ditambah A12Y dan A21X. Baris berikutnya ya yang kita ambil ditambah A22Y. Di mana nilai ini akan sama dengan B1 dan B2. Ingat ya kesamaan daripada matriks, maka A11X ditambah A12Y sama nilainya dengan B1. Seperti semula ya. Dan A21X ditambah A22Y akan memiliki nilai yang sama pada persamaan yang kedua. Maka kita bisa melihat bahwa sistem persamaan linier tersebut bisa kita bentuk dalam sebuah matriks, di mana koefisien daripada masing-masing matriks bisa kita susun seperti ini. Sedangkan ini adalah variabelnya, dan ini adalah hasilnya. Maka kita mendapatkan bentuk A, kita adalah koefisien, dan AX ini sama dengan B, ini adalah perkalian daripada matriksnya. Kita akan menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel dengan menggunakan inverse. Kita dapatkan tadi bahwa pada kasus sistem persamaan linier dua variabel, kita bisa membentuknya menjadi matriks seperti ini. Maka kita mendapatkan bahwa AX sama dengan B. Ingat, dalam SPLDV, maka kita harus mencari nilai daripada X, Y di sini. Artinya bahwa kita harus mencari nilai X besar di sini. Dalam menyelesaikan ini, maka kita harus mengingat sifat daripada inverse, bahwa A kalikan A inverse itu memiliki nilai yang sama dengan A inverse kali A, yaitu matriks identitas. Dan ingatlah bahwa ketika ada sebuah matriks dikalikan matriks identitas, memiliki nilai yang sama dengan identitas kali matriks A tersebut, maka akan menghasilkan matriks A. Dua sifat inilah yang akan menjadi dasar daripada kita menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel dengan menggunakan inverse. Kita akan selesaikan. AX sama dengan B, maka kita harus menghilangkan nilai dari A. Agar A itu hilang, maka kita menambahkan A inverse. Ingat, pada matriks tidak boleh dibolak-balik. Maka kita harus memperhatikan betul posisinya. Di sini ditambahkan A inverse, maka ruas kanan pun harus ditambahkan A inverse. Di mana A inverse ini ditaruh di depan, maka ruas kanan pun posisi A inverse harus ditaruh di depan. Dan ingatlah bahwa A inverse kali A, seperti yang ini tadi, adalah matriks identitas.
kali X sama dengan A inverse kali B. Dan matriks identitas dikali sebuah matriks akan menghasilkan matriks itu sendiri. Sehingga X adalah A inverse kali B. Kita sudah mendapatkan bahwa untuk mencari X adalah A inverse kali B. Maka akan berlaku pula ketika X kalikan B sama dengan A, sehingga X-nya akan menghasilkan A kali B inverse. Nilai X-nya ya. Dari mana itu berasal? Kita akan coba buktikan bahwa ketika X kalikan B sama dengan A dan kita mau mencari nilai X-nya, artinya B-nya yang harus kita hilangkan. Biar hilang pada matriks berarti dikalikan dengan B inverse. Karena ruas kiri kita kalikan B inverse, ruas kanan pun harus dikalikan dengan B inverse. Ingat posisinya, dia ada di belakang. Lalu X kali B inverse adalah matriks identitas. A kali B inverse, sehingga X kali matriks identitas sama dengan X sama dengan A kali B inverse. Nah, mudah bukan? Apabila diberikan kasus semacam ini, di mana tempat wisata Senggigi menerapkan harga masuk anak sebesar 5.000, harga tiket masuk dewasa 8.000. Pada tanggal 11 Oktober kemarin, jumlah pengunjungnya sebanyak 375. Jika hasil penjualan tiket masuk sebesar 2.250.000, maka kita akan mengubahnya dalam bentuk matriks. Nah, yang pertama, kita bisa mengetahui dari sini bahwa kalau kita misalkan X adalah tiket dewasa. Tiket untuk dewasa dan Y adalah tiket untuk anak-anak. Maka kasus di atas bisa berubah menjadi dalam bentuk seperti apa? Betul ya? Berarti 8.000 X ditambah 5.000 Y akan menghasilkan 2.250.000. Bisa disederhanakan ya? Menjadi berapa? Betul, 8X ditambah 5Y sama dengan 2.250. Pada kalimat yang kedua, yaitu pengunjungnya adalah 375. Berarti bisa terdiri dari dewasa dan anak-anak yang berjumlah 375. Maka dari persamaan 1 dan persamaan 2 di sini, kita bisa membuatnya dalam bentuk matriks ya. Maka matriksnya adalah di sini ada 8, ada 5, ada 1, ada 1. Dengan variabel di sini adalah X, Y, sama dengan nilainya yang pertama yaitu 2.250 dan 375. Kita akan menyelesaikan dengan menggunakan inverse. Kalau ini adalah A, ini adalah X, dan ini adalah B, maka nilai X kita dapatkan dari A inverse kalikan B. Ingatkah kalian tentang inverse? Betul, 1 per determinannya
determinan daripada A ya, berarti 8 dikurangkan 5. 8 dikurangkan 5 dikali dengan adjoin-nya. Kalau 2 kali 2 berarti 1 8-nya dibalik dan yang lainnya dikalikan dengan min 1. Seperti ini ya. B-nya siapa? B-nya berarti 2250 dikalikan dengan 375. Nah, sama dengan berapa? 1/3. Ingat, lebih mudah kita kerjakan perkalian matriksnya terlebih dahulu. Berapa nilai matriks ini? 1 kali 2250. Lalu 1 kali 2250 ditambah dengan min 5 kali 375. Dan yang bawah berarti min 1 kali 2250 ditambah 8 kali 375. Hasilnya berapa? Di sini berarti hasilnya adalah yang atas ini kita tulis dulu 1/3. Berarti 2250 dikurangkan dengan 375 kali min 5 adalah negatif 1875 ya. Maka didapatkan di sini adalah 375. Sedangkan di sini perkaliannya menghasilkan berapa? Negatif 2250 ditambah 3000 ya. Maka akan menghasilkan 750. Tinggal kita bagi dengan 3. Maka kalau dibagi 3 jadi 125 dan di sini menghasilkan 250. Artinya apa? Artinya di sini adalah nilai X dan Y-nya. Kalau kita tadi memisalkan X-nya adalah tiket dewasa, maka banyaknya orang dewasa yang mengunjungi tempat wisata Senggigi adalah sebanyak 1250. Mudah bukan menyelesaikannya? Selanjutnya kita akan menyelesaikan SPLDV dengan menggunakan determinan. Kalau tadi menggunakan matriks, bagaimana cara menggunakan dengan determinan? Ini adalah SPLDV tadi yang kita sudah buat bentuk umumnya. Maka matriksnya seperti ini kan? Nah, lalu kita akan mencari determinannya. Determinannya adalah fokusnya. Ini kita sebut sebagai D. D besar, D utama. Di mana D besar ini adalah koefisien di sini. Ada A11, A12, A21, A22. Kita cari determinannya. Lalu kita cari dx-nya. Dari mana dx berasal? Pada posisi D determinan utama ini, kita ganti posisi X-nya menjadi B1 dan B2. Maka logikanya ketika kita mencari DY, maka yang berubah siapa? Betul, posisi Y-nya ya. Karena ini adalah posisi X dan ini posisi Y. Ini adalah posisi X dan ini adalah posisi Y. Maka ketika mencari DY, kita ubah nilai daripada Y menjadi B1 dan B2. Lalu bagaimana kita mendapatkan nilai X dan Y? X diambil dari DX dibagi D. Dan Y berarti diambil dari DY yang dibagi dengan D. Selanjutnya, kita akan membahas yang ordo 3 kali 3, tapi hanya determinan.
Bagaimana dengan yang inverse tadi untuk 3 kali 3-nya? Sebenarnya sama saja. Kalian bisa mencarinya dengan menggunakan konsep yang sama. Tapi untuk kali ini yang kita akan sedikit menguliknya adalah yang determinan ya, untuk ordo 3 kali 3. Tadi persamaannya seperti ini. Konsepnya tidak jauh beda dengan apa yang kalian kerjakan di matriks ordo 2 kali 2. Kita ambil nilai D utamanya, yaitu D utamanya adalah koefisiennya dari X, Y, dan Z. Ini semua yang kita ambil, kita masukkan nilainya pada D di sini. Ini adalah baris untuk X, baris untuk Y, baris untuk Z. Dan ingatlah bahwa ketika kita untuk mencari determinan 3 kali 3, maka kolom yang pertama untuk X-nya kita taruh sini ya. Dan yang kedua kita taruh juga di sini. Metode Sarus yang sudah kemarin kita kerjakan. Maka D-nya, ingatkah ini? Berarti pada posisi yang ini A1, B2, C3. Kemudian ini adalah penjumlahannya ya. Kemudian pengurangannya pada sisi yang lainnya. Ingat kan? Bagaimana menghitung determinan pada sebuah matriks dengan ordo 3 kali 3? Bagus. Sekarang, bagaimana untuk dx-nya? Sama dx-nya, karena dia adalah dx, maka posisi x diganti oleh siapa? Betul sekali. Pada posisi x-nya kita ganti D1, D2, dan D3. Seperti ini ya. Kita ganti nilai x dengan D1, D2, dan D3. Ingat konsep determinan. Dan maka didapatkan nilai x-nya adalah dx per d. Sama juga yang kita punyai ketika kita mencari nilai daripada y. Kalau mencari nilai daripada y, maka posisi y yang kita ganti menjadi D1, D2, dan D3. Mudah kan? Maka y-nya adalah dy per d. Sedangkan dz-nya bagaimana? Konsepnya sama. Berarti yang kita ganti adalah nilai daripada z. Kita ganti menjadi D1, D2, dan D3. Dan z adalah dz per d. Sekarang kita akan mencari seperti ini, ada kasus sistem persamaan linear 3 variabel ya. Dari 3 variabel ini kita mau disuruh mencari nilai dx dan dz-nya. Ingat apa yang harus kita lakukan? Betul, mencari d-nya dulu ya. Oke, biar lebih mudah kita susun dulu persamaannya. 3x min y plus 2z sama dengan min 2. Lalu ada x plus y min 3z sama dengan min 4. Lalu 2x plus 4y min z sama dengan 8. Kita cari ya nilai daripada, kalau dibuat ini berarti kita nyari d-nya dulu. Ingat d atau apa? Koefisiennya ya, 3. Kalau nggak ada angkanya ini artinya apa? Min 1. 3 min 1. 2. Ini 1. Ini 1. Min 3. 2. 4. Dan min 1. Ini adalah nilai D. Tapi ini tidak ditanyakan. Yang ditanyakan hanya dx dan dz saja. Nah, dx-nya berapa? Dx-nya dari posisi awal daripada D, kita ganti x-nya di sini menjadi min 2, min 4, dan 8. Kita ganti ya. Min 2, min 4, dan 8 di sini. Min 1, 1, 4,
2, min 3, dan min 1. Kita selesaikan, berarti kolom pertama dan kolom kedua kita pindah. Min 2, min 4, kemudian di sini 8, min 1, 1, dan 4. Kita selesaikan ya. Ingat posisi mana dulu? Posisi yang ini ya. Min 2 kali 1 kali min 1 berarti sama dengan 2. Lalu min 1, min 3 kali 8 plus ya, positif dia. Jadinya 24. Lalu di sini menjadi negatif ya, karena min ketemu plus, jadinya 8 kalikan 4, 32. Kemudian, untuk operasi pengurangannya, kita ambil dikurangkan dengan 8 kali 2, 16. Kemudian, dikurangkan dengan 6 kali 4, 24. Dikurangkan dengan, ini min ketemu min, ini jadi plus ya. Karena min kali min di sini plus, kemudian min ketemu min lagi, plus lagi, jadinya plus 4 di sini. Jadinya berapa hasilnya? Kalau ini habis ya. 4, 6 di sini, 4 kali 2 berarti dia sama min 42. Mudah ya. Sekarang kita akan mencari nilai daripada DZ. DZ-nya berarti dari posisi diagonal utama di sini ada 3, 1, 2, determinan utama ya, samin 1, 1, 4. Sekarang posisi Z-nya yang kita ubah menjadi min 2, min 4, dan 8. Kolom pertama dan kolom kedua kita taruh sini. 3, 1, 2. Di sini ada min 1, 1, dan 4. Kita selesaikan ya. Kita selesaikan nilainya, berarti 318. Berarti sama dengan 24 ya. Ditambah 4 kali 2, 8. Ini min ketemu plus jadinya min ya. Min 8. Lalu yang miring ke sini, yang negatif, min ketemu min jadinya plus 4. Ini juga min ketemu min ya. Jadi plus ya. Plus berapa? 12 kalikan 4, 48 ya. Kemudian di sini min ketemu min lagi, berarti plus lagi 8. Nah, kita bisa eliminasi ini habis. Nah, hasilnya berapa ini? Hasilnya berapa? Hasilnya adalah di sini 84. Jadi jawabannya yang mana nih? Jawabannya yang B ya. Udah kan? Ingatlah untuk selalu menjaga jarak, gunakan selalu masker, dan cuci tangannya dengan menggunakan sabun di air yang mengalir. Semoga pandemi ini segera berakhir. Sampai jumpa.